Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fauzia, nomor induk mahasiswa 933707718. Saya mahasiswa program studi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Agama dan Perubahan Sosial. Yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Tuban. Tuban sebelum Islam. Jauh sebelum agama Islam datang dan menyebar luas di Nusantara, pada beberapa abad lamanya bangsa Indonesia terkhusus masyarakat Jawa telah mempunyai suatu keyakinan awal, yakni animisme dan dinamisme. Kepercayaan awal tersebut disebut dengan kepercayaan religion magis. Kepercayaan animisme dan dinamisme adalah nilai budaya yang telah mengakar di masyarakat Jawa. Kepercayaan tersebut sangatlah mempercayai roh-roh halus yang terdapat di dalam alam semesta atau alam rohani yang dapat langsung mempengaruhi dan menguasai hidup manusia. Roh-roh tersebut dipandang sebagai Tuhan yang dapat memberikan nasib buruk maupun menolong kehidupan. Hal yang menjadi dasar kepercayaan animisme dan dinamisme ini adalah adanya pemikiran masyarakat kalau alam semesta dihuni makhluk-makhluk yang tak terlihat yang kasat mata. Selain itu, alam juga dianggap memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan manusia. Atas dasar hal tersebutlah, maka manusia selalu berusaha menjalin hubungan dengan kekuatan di luar nalarnya agar dapat diberikan kekuasaan, kekayaan, dan kesejahteraan. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Indonesia telah dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Masyarakat yang pada saat itu masih berpikiran sederhana, wajar saja kepercayaan tersebut menjadi inti dari kebudayaan yang telah mewarnai seluruh aktivitas-aktivitas di kehidupan manusia. Dengan perkembangan waktu yang sudah berubah, dinamika kehidupan dan keberadaan kepercayaan awal masyarakat harus dihadapkan dengan pengaruh dari kepercayaan dan kebudayaan Hindu dan Buddha. Pengaruh-pengaruh agama Hindu-Buddha yang muncul bersamaan dengan munculnya sistem keraton. Untuk melacak bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat Nusantara, khususnya Jawa dan lebih dalam lagi masyarakat Tuban sebelum Islam datang, maka tidak terlepas pada keyakinan yang berkembang dalam sejarah kebudayaan zaman purba di Nusantara. Hal tersebut berlangsung mulai datangnya agama Hindu pada abad pertama Masehi sampai pada tahun 1500 Masehi yang ditandai kehancuran kerajaan Majapahit. Di zaman ini, kepercayaan yang berkembang bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan yang berupa batu bersurat, prasasti-prasasti, piagam raja-raja seperti dari Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, Kerajaan Kanjurahan, dan Kerajaan Majapahit. Sebelum datangnya Islam di Jawa, sudah ada agama yang berkembang yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Masuknya agama Hindu dan agama Buddha di Jawa memiliki pengaruh besar pada keyakinan masyarakat Jawa. Masyarakat yang pada awalnya meyakini animisme dan dinamisme, namun saat agama Hindu dan agama Buddha masuk, banyak dari masyarakat beralih agama Hindu-Buddha. Namun banyak juga masyarakat yang masih memilih mengikuti agama nenek moyangnya yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Perpaduan antara agama Hindu, agama Buddha, serta kepercayaan animisme inilah kemudian disebut dengan sinkretisme Jawa. Perkembangan Hindu-Buddha di Jawa tak lepas dari pengaruh Hindu-Buddha dari India. Hal ini karena agama Hindu-Buddha menjadi agama resmi India pada masa kekuasaan Raja Asoka di India. Hal tersebut membuat jalan akulturasi kebudayaan terbuka saat hubungan diplomatis dan perdagangan yang terjadi antara kerajaan India dan Nusantara terjadi. Bahkan penyebaran kepercayaan ajaran baru pun terjadi. Suatu keyakinan yang ada di masyarakat daerah akan sulit bisa terlepas dari pengaruh keyakinan yang sedang berkembang di pusat kerajaan yang memimpin daerah tersebut. Serupa juga dengan kondisi keyakinan di pusat kerajaan yang memimpin daerah Tuban, dengan berjalannya waktu, terjadinya pergantian kekuasaan dari kerajaan ke kerajaan. Pengaruh akan keyakinan Hindu yang berkembang di pusat kerajaan Majapahit menyebar dan tiba juga di Tuban. Hal ini dibuktikan dengan penemuan peninggalan-peninggalan arkeologi yang berupa sisa bangunan candi,
lingga, yoni, arca-arca yang ditemukan di daerah Tuban. Telah bisa dipastikan juga bahwa peninggalan tersebut memiliki kaitan hubungan dengan keyakinan yang berkembang di masa tersebut. Berikut beberapa peninggalan yang masih bisa kita temui. Yang pertama yaitu situs candi di Kelurahan Bulu Jawa, Kecamatan Banjar. Tuban situs candi Bulu Jawa yang ditemukan di Banjar yang kondisinya sudah tidak dalam keadaan utuh tersebut. Di sekitarnya ditemukan lingga dan yoni yang sudah tidak menempel dan hanya bagian kaki candi tinggi 1 meter yang masih utuh. Lingga terdapat 3 bagian, yaitu bagian pertama Rudabaga yang tingginya hanya 41 cm, bagian kedua yaitu Wisnubaga yang tingginya 42 cm, dan bagian ketiga Brahmabaga yang tingginya juga 42 cm. Hal itu menunjukkan bahwa agama Hindu telah masuk dan menyebar di Tuban dengan bukti peninggalan-peninggalan arkeologi yang memiliki corak Hindu tersebut. Dapat kita ketahui bahwa kepercayaan Hindu pernah berkembang di wilayah Kabupaten Tuban. Selanjutnya yaitu masuknya Islam di Tuban. Dalam proses penyebaran Islam di Jawa, khususnya di wilayah Jawa Timur, telah banyak wali menyebarkan agama Islam. Islam yang berkembang di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, singgahnya saudagar Islam di Pelabuhan Nusantara. Pada tahap awal, perdagangan adalah salah satu saluran islamisasi yang berkembang di Nusantara di abad ke-6 sampai pada abad ke-16. Sedangkan islamisasi lewat saluran perdagangan di Tuban sudah terjadi sejak abad ke-11. Beberapa prasasti yang ditemukan di sekitar wilayah Tuban dapat menjelaskan bahwa pada saat itu Tuban telah menjadi suatu pelabuhan penting pada masa air langga di pertengahan abad ke-11. Hal tersebut membuat orang Cina menganggap bahwa Tuban sama seperti Jawa Timur. Yang kedua yaitu munculnya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. Perdagangan yang begitu besar membuat para putri bangsawan kerajaan menjadi istri para saudagar muslim mubalik. Hal itu memunculkan kampung, daerah, dan kerajaan Islam. Diceritakan di Babat Tuban cerita mengenai terjadinya perkawinan antara Raden Ayu Teja, Putri Arya Dikara, Bupati Tuban ke-6 dengan Syekh Ngabdurrahman yang merupakan seorang saudagar muslim Arab. Yang ketiga yaitu berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Seperti kerajaan Islam Demak yaitu tahun 1527 sampai 1549 Masehi dan kerajaan Mataram Islam. Di Kabupaten Tuban, Islam diperkirakan telah masuk pada abad ke-15. Hal ini dikarenakan Bupati Tuban ke-6 yaitu Bupati Arya Dikara 1421 Masehi yang sudah masuk Islam. Hal itu menandakan bahwa sebelum Sunan Bonang menyebarkan ajaran Islam di Tuban, sudah terdapat pemeluk Islam di wilayah Kabupaten Tuban. Begitu pula Bupati ke-7 Tuban yaitu Arya Teja yang menjabat pada tahun 1460 Masehi juga telah memeluk agama Islam. Syekh Abdurrahman atau yang bisa disebut dengan nama Arya Teja merupakan putra dari Syekh Jali atau Syekh Jalaluddin atau bisa juga disebut dengan Kiai Makam Dowo atau Syekh Ngalimurtolo dari Gresik. Saat Tuban dipimpin oleh Bupati Arya Teja, Tuban sudah menjadi daerah Islam. Pada permulaan abad ke-16, meskipun Tuban sudah dipimpin oleh pemimpin Islam, namun Tuban belum menjadi Islam yang taat dan masih tetap menjalin hubungan dengan Majapahit. Menurut Babat Tuban, Wilwatikta merupakan putra dari Arya Teja, seorang ulama keturunan Arab yang berhasil meyakinkan Arya Dikara untuk masuk ajaran Islam dan juga dijadikan menantu. Proses masuknya Islam di Tuban berlangsung secara damai tanpa adanya kekerasan. Pada tahap permulaan, salah satu saluran islamisasi yang pernah berkembang di Indonesia adalah saluran perdagangan. Hal tersebut sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan, yakni pada abad ke-7 hingga abad ke-16 yang dilakukan oleh para pedagang muslim dari Arab, Persia, India, dan pedagang lainnya. Tom Pires menggambarkan bahwa proses islamisasi di pesisir utara Jawa berasal dari para saudagar muslim dari Persia, Arab, Gujarat, Bengali, Malaya yang melakukan perdagangan sampai kaya dan mampu membangun masjid dan musola. Mereka juga mengambil perdagangan di tempat penting dengan memberikan perbentengan, sampai mereka mengambil alih perdagangan dan kekuasaan Jawa dengan membunuh para penguasa pesisir Jawa. Proses islamisasi yang terjadi di daerah Tuban dapat digambarkan oleh musafir Portugis Tom Pires sebagai berikut. Kota Tuban itu tempat kedudukan raja, perdagangan dan pelayaran tidak seperti Gresik.
Keratonnya mewah dan kotanya, meskipun tidak besar sekali, mempunyai pertahanan yang tangguh. Keluarga rajanya, sekalipun agama Islam, sejak pertengahan abad ke-15 Masehi tetap mengadakan hubungan baik dengan Maharaja Majapahit. Raja Tuban di masa itu dipanggil dengan sebutan Pativira. Bukanlah raja yang agama Islam yang taat, walaupun sang kakek sudah masuk Islam. Dari kata Vira yang sering dikenal dengan kata Wira, kata tersebut sering menjadi bagian dari nama Jawa. Namun Vira juga dihubung-hubungkan dengan kata Wilwatikta. Dari cerita-cerita Jawa Tengah dan Jawa Timur, Raja Tuban yang memerintah memiliki gelar Arya Wilwatikta. Setelah adanya penyebaran agama Islam oleh para wali di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Kabupaten Tuban, keyakinan akan animisme dan dinamisme Hindu-Buddha lambat laun berubah karena masuknya nilai-nilai ajaran agama Islam. Hal tersebut membuat masyarakat terkagum akan nilai-nilai ajaran Islam yang memiliki manfaat besar di kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal itu juga yang membuat masyarakat Tuban dapat menerima agama Islam. Dari sinilah derajat orang-orang miskin mulai terangkat. Yang awalnya masyarakat miskin mengalami penindasan oleh kalangan penguasa kerajaan, berubah karena adanya unsur ajaran agama Islam. Setelah para wali berhasil mendidik murid-muridnya, Islam sangatlah berkembang luas sampai ke pelosok-pelosok desa. Hal yang sangat menonjol setelah perjuangan para wali Songo di Jawa adalah adanya perpaduan adat antara adat Jawa dengan masuknya unsur nilai-nilai ajaran Islam, seperti halnya tradisi wayang kulit. Jadi, masuknya Islam di Tuban dibawa para saudagar muslim yang melakukan perdagangan di Jawa, dan penyebaran Islam semakin luas dengan adanya para wali seperti Syekh Ibrahim Asmorokondi dan Sunan Bonang. Berawal dari pernikahan antara putri Raden Arya Dikara dengan saudagar muslim Arab membuat Raden Arya Dikara memeluk agama Islam. Selanjutnya yaitu Tuban Bumi Wali, The Spirit of Harmony. Berangkat dari fenomena di Kabupaten Tuban yang berawal dari munculnya sebutan Tuban Kota Tua. Namun terdapat perdebatan di dalam hal tersebut dan juga banyak proses yang telah dilalui, sehingga pada akhirnya sebutan Kota Tua menjadi Bumi Wali. Hal ini merupakan salah satu awal proses dari city branding yang bertujuan untuk merubah image, prestasi, reputasi, dan juga citra kota. Moto tersebut ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2012 melalui keputusan Bupati yang ditetapkan oleh Bupati Tuban, yaitu Haji Fathul Huda. Kabupaten Tuban dikatakan sebagai ikon kota wali atau bumi wali ini bisa disaksikan oleh siapapun yang masuk ke daerah Kabupaten Tuban. Bisa dilihat dari arah Surabaya, orang masuk ke Tuban pasti dimanjakan dengan pemandangan Pondok Besar Langitan, dan juga dari arah Semarang. Orang mau masuk Tuban dibikin takjub karena disambut deretan pondok-pondok salaf, pondok pesantren sarang, belum lagi masuk pada daerah yang ada makam Waliullah. Pasti semua orang akan mengetahui dan tidak bisa terbantahkan lagi kalau Kabupaten Tuban disebut sebagai bumi wali. Hal tersebut dikarenakan Tuban adalah salah satu kota di Jawa yang menjadi pusat penyebaran ajaran agama Islam. Di dalamnya terdapat banyaknya waliullah. Kabupaten Tuban yang dijuluki sebagai Kota Tuban Bumi Wali memiliki makna dan penjelasan yang dalam. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.